Rapimnas ke-6 P3 hari kedua secara resmi mengusulkan kader barunya Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Tugas baru ini diberikan hanya 4 hari setelah Sandi resmi diumumkan sebagai kader baru P3. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Nisrina Kirana langsung dari kantor DPP P3 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore, Nisrina, bagaimana sebetulnya kans Sandiaga Uno untuk bisa melaju bersama Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Iya, Reno dan juga pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan peluang Sandiaga Uno bisa maju mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang, kalau kita lihat dari segi atau sisi elektabilitas Sandiaga Uno, ini sebetulnya cukup mumpuni sebagai bacawa pres. Apalagi kalau kita merujuk berdasarkan sejumlah survei, misalnya saja survei Litbang Kompas pada Mei lalu, di mana Sandiaga Uno ini menduduki peringkat pertama dengan nilai elektoral sebesar 11,9%, dan ini mengungguli Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memperoleh nilai sebesar 9,3%. Nah, selain itu juga kalau kita melihat survei lain, yakni Indikator Politik Indonesia, di mana nama Sandiaga Uno disandingkan dengan simulasi 18 nama bacawa pres, Sandiaga Uno ini menduduki peringkat ketiga dengan nilai elektabilitasnya itu sebesar 12%, sementara di posisi pertama ini ada Erick Thohir sebesar 15,5%. Artinya kalau kita lihat dari segi elektabilitas cukup lumayan Sandiaga Uno sebagai cawapres. Selain itu juga kalau kita melihat profil dari Sandiaga Uno sebagai salah satu politisi terkaya di Indonesia, sehingga dinilai juga mempunyai sumber dana yang mumpuni. Namun apakah modal tersebut ini akan cukup untuk melenggang bersama dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres mendatang? Kalau kita merujuk juga berdasarkan pendapat dari sejumlah pengamat, salah satunya adalah pengamat Ujang Komarudin, bahwa nantinya langkah atau upaya Sandiaga Uno untuk bersanding bersama dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 kemungkinan akan terganjal restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, lantaran Megawati nantinya akan cenderung memilih calon wakil presiden yang tidak akan menjadi berpotensi menjadi lawan dalam pemilihan Pilpres selanjutnya, yakni di tahun 2029, lantaran Sandiaga Uno ini kemungkinan berpotensi akan menjadi lawan Ganjar Pranowo dalam kontestasi elektoral selanjutnya. Karena hal ini melihat dari sepak terjang Sandiaga Uno, yang mana setelah memenangkan Pilkada 2017 mendampingi Anies Baswedan, tidak lama kemudian Sandiaga ini kemudian maju dalam Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto. Sehingga dengan fakta tersebut ini kemungkinan PDIP tidak akan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo, karena PDIP cenderung akan memilih cawapres yang nantinya akan patuh dan juga tunduk terhadap aturan PDIP. Namun kita tahu bahwa Reno dan juga pemirsa, politik ini bersifat cair dan juga dinamis, sehingga kans atau peluang Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebetulnya masih akan terbuka saja. Dan selain itu juga kalau kita lihat dalam Rapimnas P3 kali ini, tidak hanya Sandiaga Uno yang diajukan untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar, namun ada nama lain yakni PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum P3 yakni Muhammad Mardiono juga sebagai cawapres, namun kemudian dibatalkan karena Mardiono mengaku hanya akan fokus untuk mengawal pemenangan pemilu P3 di tahun 2024 mendatang, termasuk juga akan mengusulkan dan merekomendasikan nama Sandiaga Uno untuk nantinya didiskusikan bersama dengan koalisi pengusung Ganjar Pranowo lainnya. Meskipun memang diakui oleh Mardiono tidak akan mudah, namun Mardiono tetap akan mencoba untuk mendiskusikan dan merekomendasikan hasil Rapimnas ke-6 P3 kali ini kepada Megawati Soekarno Putri.